nilai sisa dan kita tutup. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Semua rencana ada dalam genggaman ya Tuhan. Bukan suatu kebetulan Kau tunjuk anakmu manis ya Tuhan jadi calon presiden. Dan kami percaya Kau sendiri akan pimpin dia, sertai dia setiap langkahnya. Apapun yang dikerjakan Tuhan adalah naungan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, Kau sertai dia dalam segala perjuangannya Tuhan. Apa yang diinginkan untuk menyatukan Indonesia menjadi damai dan sejahtera bagi seluruh umat-Mu, bagi seluruh bangsa Indonesia. Kami percaya Kau akan tuntun dia, memberi hikmat dan kekuatan. Ini juga dengan Wakil Presiden yang Tuhan, Wakil Presiden Tuhan, Caimin ya Tuhan. Kau sertai dia, Kau pimpin dia, Kau jaga dia juga Tuhan. Mereka berdua Tuhan sebagai pasangan yang Kau tetapkan, kami meyakini. Amin. Wow, usaha yang sangat luar biasa dari Pak Anies Baswedan yang saat ini sudah mulai nampak atau sudah mulai rajin ya berkunjung atau datang ke gereja-gereja guys ya. Hal ini tentu sebagai salah satu langkah politik dari Pak Anies untuk mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan ya, terutama untuk mendapatkan suara ya dari bukan hanya dari umat Islam tetapi dari umat Kristen juga atau dari umat beragama yang lain guys ya. Kemarin Pak Anies juga membakar dupa ya. Lalu sekarang ada video Pak Anies masuk ke gereja ya, bernyanyi dan beliau didoakan seperti ini. Tentu ini merupakan hal yang positif ya. Ya mungkin selama ini Pak Anies juga menyadari bahwa cap dirinya sebagai bapak politik identitas itu begitu kuat ya, framing yang begitu melekat di dalam dirinya. Jadi dia berusaha saat ini agar bagaimana framing atau cap politik beliau sebagai bapak politik identitas itu perlahan-lahan bisa dikurangi ya. Orang melihat beliau ini sebagai sosok pemersatu yang mengayomi berbagai kalangan atau berbagai agama guys. Hanya saja kalau bagi saya pribadi guys ya, mau Pak Anies itu ikut masuk dalam gereja, dibaptis namanya menjadi Yohanes, lalu kemudian dia membakar dupa, mungkin sebentar lagi Pak Anies juga akan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Bagi saya tidak terpengaruh dengan itu semua ya. Saya menilai dan melihat sosok Pak Anies Baswedan ini belum memiliki kapasitas yang layak untuk menjadi seorang presiden atau memimpin bangsa kita yang begitu besar dari Sabang sampai Merauke. Pak Anies ini kan mengusung perubahan. Artinya dia memilih untuk berbeda dengan Pak Jokowi ya. Nah bagi saya ini jelas tidak masuk akal. Bagaimana mungkin beliau memilih untuk berbeda dengan Pak Jokowi, sementara tingkat kepuasan untuk Pak Jokowi ini 70-80% bahkan lebih dikit guys ya. Nah apakah dia mau target yang 20% ini? Ini kan konyol ya, ibaratnya kita seperti menggali lubang untuk menguburkan diri kita sendiri guys. Pak Anies belum layak menjadi Presiden Republik Indonesia karena dia tidak mau melanjutkan program-program dari Pak Jokowi, tetapi dia memilih untuk berbeda, untuk berubah atau mengubah semua kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi. Oke, kita akan melihat komentar dari para netizen berikut ini. Anies Baswedan dan penyokongnya demi tercapai ambisi politiknya semua serba halal. Mulai masuk kelenteng, membakar dupa, masuk gereja. Penyokong-penyokongnya yang dulu benci kepada warga Nahdiyin atau orang NU, mengaku-ngaku NU, apa yang tidak akan dilakukan demi junjungannya untuk menang Pilpres nanti. Tapi percayalah, warga dan bangsa Indonesia tidak sebodoh yang Anda sangkakan, termasuk junjunganmu Anies Baswedan. Tidak sampai segitulah, kalau belum jadi presiden harus masuk gereja, masuk wihara. Itu namanya bunglon, mengemis-ngemis. Orang sudah tahu rekam jejak Anda tidak akan pernah dipercaya untuk memimpin bangsa ini nih. Anies Baswedan itu gedibal partai. Makanya Surya Paloh menjodohkan dengan
Muhaimin Iskandar supaya warga Nahdien menyokongnya. Tapi percayalah warga Nahdien gak akan pernah menyokong. Cepat-cepatlah 2024 kita pemilu Anies Gus Muhaimin Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memunculkan suatu perubahan yang betul-betul di mana negara berpihak kepada rakyatnya. Anies juga nggak bakal bisa mewujudkan itu semua. Contoh rumah, Anda pelajari data nggak sih? Ya, jangan besar-besarkan isu yang menyesatkan. Anies juga nggak bakal bisa mewujudkan itu semua. Kenapa tidak bisa? Hal yang paling sulit dilakukan oleh kepala daerah satu Indonesia, mewujudkan kemerdekaan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa secara adil dan setara kepada seluruh rakyat tanpa pandang suku, ras, agama. Itu hal yang paling sulit dilakukan oleh kepala daerah satu Indonesia, dan itu diwujudkan oleh Pak Anies Baswedan dengan cara yang sangat mudah dan sederhana. Kalau yang paling sulit ini saja mampu diwujudkan secara sederhana oleh Pak Anies Baswedan, yang begini-begini menurut saya enggak hitung. Ya. Karena kita lihat hal yang sulit saja, yang paling sulit dilakukan oleh kepala-kepala daerah saja, itu bisa diwujudkan oleh Pak Anies Baswedan. Artinya bahwa Pak Anies Baswedan akan lebih mampu mengatasi persoalan-persoalan ketimpangan sosial, tidak adanya keberpihakan terhadap rakyat. Pak Anies akan lebih mampu menangani semua itu. Berkaca pada persoalan yang paling sulit yang berani dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Kan seperti itu. Ditambah lagi ketika Gus Muhaimin Iskandar bergabung menjadi pendamping Pak Anies Baswedan. Wow. Ini semakin luar biasa. Kenapa? Saat ini dana desa nominalnya 2M. Dari mana, Pak? Dari mana, Bu? Itu merupakan perjuangan Gus Muhaimin Iskandar. Dengan target dana desa itu harus 5M. Tetapi baru dikabulkan, baru terrealisasi 2M. Dan masih terus diperjuangkan oleh Gus Imin dan partai PKB. Bagaimana supaya dana desa, dana untuk pembangunan desa nominalnya itu menjadi 5M. Jadi dan tidaknya Wakil Presiden Gus Imin dan PKB terus memperjuangkan itu. Dia tidak menunggu nanti saja di Wapres baru saya perjuangkan nominal dana desa itu meningkat. Tidak. Mereka sudah perjuangkan itu, Gus Muhaimin Iskandar sudah perjuangkan itu, Partai PKB sudah memperjuangkan itu, sudah terbukti, dan hari ini nominal dana desa itu 2 miliar. Gus Muhaimin dan Partai PKB belum merasa cukup, belum merasa puas dengan pencapaian itu, masih terus diperjuangkan dengan target 5 miliar. Oke guys, luar biasa ya penjelasan dari abangku Kristianto Yenoni ya, yang teman-teman pasti sudah mengetahui ya, abang kita yang satu ini dulu beliau sangat masif atau sangat ekstrim menyerang Pak Anies Baswedan ya. Beliau berada di kelompok atau barisan dari Pak Jokowi, pendukung garis keras dari Pak Jokowi. Namun saat ini situasi berbeda guys ya. Beliau menyatakan dukungannya kepada Pak Anies Baswedan ya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satu alasan yang sering kita dengar dari ucapan Bang Kris ini adalah karena baru di masa Pak Anies ini ya bisa memberikan IMB ya, mendirikan gereja itu diberikan diberikan kesetaraan lah oleh Pak Anies ini. Menurut Bang Kris, Pak Anies ini sangat toleran guys ya. Nah, kalau dari pengamatan saya pribadi guys ya, jauh sebelum Pak Anies Baswedan ini maju sebagai Gubernur DKI Jakarta ya, itu sudah banyak gereja yang ada di Jakarta atau ada di Jabodetabek ya,
Bahkan kalau kita melihat lebih luas lagi, ya, jauh sebelum Pak Anies Baswedan ini menjadi Gubernur DKI Jakarta, itu gereja-gereja sudah banyak di Pulau Jawa, ya. Terutama kalau Abang Kris datang melihat ke Jogja, ya. Di Jogja itu banyak sekali gereja-gereja, guys, ya. Baik gereja Katolik maupun gereja Protestan, ya. Itu jauh sebelum Pak Anies ini menjadi Gubernur DKI Jakarta, ya. Jadi kalau sekarang kita terlalu membesarkan atau melebih-lebihkan, seakan-akan baru di zaman pemerintahan Pak Anies gereja-gereja itu didirikan, diberikan IMB dan sebagainya. Menurut saya ini terlalu berlebihan, ya. Jangan hanya karena kita melihat 1-2 kasus soal mengenai permasalahan izin gereja ini lalu kita memframing secara keseluruhan, menarik kesimpulan yang terlalu cepat. Jadi maksudnya seperti ini, guys, ya. Jauh sebelum Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, sudah banyak gereja-gereja di Jakarta atau Jabodetabek atau bahkan di Pulau Jawa. Itu artinya kita harus mengapresiasi, berterima kasih, dan jangan melupakan jasa-jasa dari kepemimpinan pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Parah ini, parah ini. Dulu aja tuh pas pemilihan gubernur DKI, ingat nggak Pak Yohanis? Pakai politik identitas, ya. Yang milih Ahok dikafir-kafirin, nggak disolatin. Walaupun sesama muslim dikafir-kafirin. Sekarang ini pentolannya masuk-masuk gereja. Masuk-masuk gereja ikut puji-pujian. Demi politik, demi nyapres, cuy. Masuk-masuk gereja ikut puji-pujian. Terus kemarin masuk ke kuil ikut ritual. Gara-gara demi politik jadi begitu. Nih pendukungnya gimana ya, nih pendukungnya yang biasa ngafir-ngafirin orang. Orang kerja sama Tiongkok, sama orang China aja cebong dibully abis-abisan. Sekarang malah pentolanya, pemimpinnya ikut puji-pujian di gereja. Aku muncrat. Naik sepeda, cakep. Tujuannya ke kota Medan, cakep. Partai kita berbeda, tapi pilihan presidennya tetap Pak Anies Baswedan. Satu lagi. Dari Pinangsia ke Keramat Jati, cakep. Anak Cakum ke Batu Raden, cakep. Yuk, rakyat Indonesia satukan hati, cakep. Kita dukung Pak Anies menjadi presiden. Penting, ini pesan Pak Anies untuk kaum rebahan. Pak, saya mau nanya dong Pak, ada tips dan saran untuk kaum rebahan nggak ya, biar mereka ada perubahan? Masa dibilangnya kaum rebahan? Iya, karena mereka rebahan terus Pak. Kalau saya begini, tips untuk selalu sibuk. Apapun yang dikerjakan, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan passionnya. Bagi anak muda, kalau sibuk, banyak yang dikerjakan, berarti on the right track. Tapi kalau waktunya longgar, kosong, berarti ini track yang ada masalah nantinya. Jadi jadilah anak muda yang sibuk dengan apa yang dia minati. Baik, Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Jeger. Selamat malam netizen dan warga NU ya. Selamat Anda kena prank Solihin ya. Katanya mau subsidi sepeda motor gratis. Belum jadi apa-apa, katanya ya kan semurah-murahnya. Solihin boy janjine empuk jeru ya. Boy tinggal wae Solihin ganti Ka'bah. Oke, saya
Pokoknya ganti Ka'bah. Tahu nggak kenapa pendukungnya Anies, relawannya Anies atau basernya Anies selalu bilang semakin yakin pilih Anies? Karena mereka tahu untuk yakin tuh nggak perlu bukti, nggak perlu data. Yang penting yakin. Beda kalau kita percaya dengan Ganjar. Kita perlu data, kita perlu bukti. Dan mereka tahu jika data Ganjar dibandingkan dengan data Anies, hasilnya pasti jeblok datanya Anies. Itu. Mau bukti? Selama memerintah, Pak Ganjar membangun fasilitas puskesmas yang manfaatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat lebih dari 70 unit. Sedangkan Anies berapa? Bagaimana? Milih presiden kok modal yakin. ya. Cak Imin ini sama kemeleletnya dengan AHY. Walaupun Cak Imin programnya bagus, Cak Imin hanyalah kernet. Busnya Anies, sopirnya Surya Paloh. Nantinya kalau jadi presiden, programnya Cak Imin tidak dipakai. Intinya PKB hanya diambil suaranya saja, terutama suara NU Jawa Timur. Programnya Cak Imin mau menambah dana desa menjadi 5 miliar, itu tidak mungkin terbukti. Yang jelas Anies tidak mau meneruskan programnya Pak Jokowi. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat calon presiden yang bergelar Imam Mahdi. Astagfirullahaladzim. Anda ke sana itu untuk menunaikan haji dan tidak boleh berkata bohong. Tapi kenapa Anda selalu berbohong? Contoh, Anda haji itu reguler, jadi ikut rame-rame sama orang-orang itu gitu. Kenapa sampean framing seakan-akan Anda itu dapat undangan dari pemerintahan Raja Salman, jadi kerajaan? Padahal kalau panjenengan itu dapat undangan dari kerajaan, insya Allah kemana-mana itu dikawal, ya namanya juga undangan khusus, tamu khusus. Tapi Anda sendiri aja di sana sama aparat yang di sana aja dicuekin, gimana kita mau percaya bahwa Anda itu dapat undangan dari Raja Salman gitu loh? Tolonglah, minimal dikurangi sedikit lah kata berbohongnya itu loh. Yang model-model begini aja mau jadikan pemimpin haji aja, haji itu di framing, dibikin seakan-akan beliau ini dapat undangan dari siapa gitu. Kalau undangan dari Allah memang benar, tidak semua orang bisa melaksanakan haji kecuali udah kehendak Allah. Tapi memproklamirkan diri sebagai undangan dari kerajaan, tolong, itu kata-kata bohong. Jadi jangan, gak boleh. Anda ke sana itu lapangan hati Anda, bersihkan hati Anda, jangan sampai ada kata-kata bohong. Long dari situ aja Anda sudah berbohong, gimana mau memimpin Indonesia? Udah itu aja ya. Salam waras, salam NKRI harga mati. Aku bukan buzzer. Aku dikatai PKI sudah, dikatai apa lagi? Intinya aku bukan buzzer siapapun. Aku orang yang terlalu mencintai Indonesia. Jadi aku nggak mau Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang suka berbohong. Salam waras, salam NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya tanya, ini tanah BUMN itu belinya dari siapa? Sebelumnya mohon maaf ya Pak Anies, kata pendukung Bapak ini orangnya cerdas, lulusan S3 luar negeri. Salam dari rakyat lulusan S-Teler Pak. Jadi begini Pak, kalau soal pertanahan,
saya rasa statement Bapak ini menyesatkan publik. Kalau Bapak bertanya, BUMN memiliki lahan tanah, belinya dari mana? Itu saya rasa pertanyaan paling bodoh, Pak. Entah Bapak ini nggak paham atau memang sengaja bikin rakyat bodoh. Tahu nggak BUMN? Badan Usaha Milik Negara. Jadi ketika BUMN punya usaha, kalau urusan lahan, tanah, itu nggak akan beli, Pak. Tinggal matok tanah yang tidak dimiliki oleh rakyat. Nah, ketika, contoh nih Pak, ketika BUMN punya usaha, misalkan Pertamina. Nah, pastinya di situ ada tulisan kawasan Pertamina. Jadi kalau sudah lahan dikuasai industri Pertamina, pastinya warga tidak boleh menduduki atau dijadikan lahan tersebut menjadi hunian. Itulah terjadinya korban sengketa atau gusuran. Nah, pernah terjadi di Jakarta, Pak, di era Bapak. Di Jakarta ada lahan kawasan Pertamina atau milik Pertamina. Nah, kalau nggak salah, Bapak mengeluarkan IMB untuk mendirikan bangunan di lahan milik Pertamina. Nah, ini yang saya takutkan yang banyak terjadi. Ketika Pertamina mengembangkan pembangunan, Pak, pastinya rakyat yang tinggal di kawasan atau lahan milik Pertamina, pasti mereka disuruh pindah atau digusur, Pak. Itulah kesalahannya pejabat yang tidak paham tentang undang-undang, Pak. Jadi yang menjadi korban siapa? Rakyat. Inilah yang harus kita pahami, rakyat harus cerdas. Banyak sekali pejabat daerah yang tidak paham tentang undang-undang atau sengaja menjadi mafia tanah, memanfaatkan keluguan rakyat, dan akhirnya rakyatlah yang menjadi korban penggusuran. Yang disalahkan siapa, Pak? Pemerintah pusat. Padahal yang kerok masalah penggusuran itu adalah pejabat daerah yang nakal. Dari itulah permasalahan korban penggusuran, Pak. Sama seperti kasus Rempang Batam. Seharusnya warga dikasih tahu tentang undang-undang supaya warga Rempang Batam itu yang sudah tinggal puluhan tahun hingga ratusan tahun seharusnya segera mengurus surat hak milik, karena mereka sudah punya hak untuk memiliki lahan tersebut. Jadi itulah fungsinya rakyat cerdas dan pejabat yang amanah, mencerdaskan rakyatnya, bukan membodohi rakyatnya. Gitu ya, Pak. Salam dari Esteller. Terima kasih. Menanggapi komentar yang di atas nih, no Anies orang nggak bisa kerja buat apa? Apa kata abang ya, Pak Anies nggak bisa kerja. Tapi menurut saya bang, Pak Anies itu banyak kerja di Jakarta bang ya. Contohnya, kalau misalkan Pak Anies Baswedan nggak kerja, nggak mungkin JIS jadi. Kalau Pak Anies Baswedan nggak bekerja, nggak mungkin GPO jadi. Ya, jadi menurut saya mungkin abang bisa lihat dulu lah ya Jakarta ya, apa-apa saja yang baru, apa-apa saja yang sudah terbangun saat Pak Anies Baswedan menjabat bang ya. Dua di antaranya adalah GPO dan JIS. Itu adalah bukti kerja bahwa Pak Anies Baswedan itu saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta bekerja bang. Jadi mungkin ya, mohon maaf nih bang, kalau saya pribadi melihat Pak Anies Baswedan itu bekerja bang saat menjadi presiden, bukan presiden ya. Semoga amin 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 ya. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta bang. Jadi menurut saya bang, Pak Anies Baswedan itu bekerja saat beliau menjadi Gubernur DKI.
Ya, belum juga pemilu ya. Belum juga masuk tahun 2024. Tapi gaya pemikiran dari pendukung Anies ini udah macam-macam ya. Negative thinking mulu guys ya. Dia bilang berdasarkan fakta, padahal semuanya hanya isu-isu. Hanya asumsi saja ya, pemikiran dia saja ya. Soal 3 periode dari Presiden Jokowi mana ya, sampai saat ini kan tidak terbukti. Artinya kenapa itu Anda permasalahkan terus ya. Artinya memang Anda kurang cerdas dalam menyikapi isu-isu yang seperti ini ya. Lalu kemudian soal pemilu 2 putaran ya. Belum juga dimulai pemilu 1 putaran, Anda sudah sampai sejauh itu. Ya udahlah, kita tinggal nikmati, kita menunggu masanya, menunggu waktunya. Serahkan, percayakan saja kepada KPU ya. Jadi Anda nggak usah terlalu ribet dalam berpikir gitu ya. Saya melihat di sini Anda sebagai pendukung Pak Anies kayak nafsu banget ya. Kayak begitu ambisius sekali Pak Anies ini harus jadi presiden apapun itu ya. Termasuk dengan membiarkan pikiran-pikiran Anda ya dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Dari hal yang bersifat isu saja, Anda sudah berpikir membuat narasi yang terlalu menyudutkan pemerintah saat ini. Waduh, Jokowi dikhawatirkan kabur jika Postingan itu dibuat oleh Helmi Fenis, seorang pegiat media sosial yang masuk dalam gerbong Partai Umat milik Amin Rais. Kita tahu siapa orang di balik Amin Rais saat ini, yaitu Ahmad Hosinuddin, Edi Mulyadi, termasuk Helmi Fenis ini. Tapi berbahagianya saya sudah melihat bahwa mereka hanya bisa nyinyir, karena HTI sekarang sudah setara dengan PKI. Sama-sama partai terlarang dan sudah tidak memiliki gerakan apapun. Banser juga sekarang sudah kehilangan pekerjaan untuk menurunkan atau membubarkan pengajian-pengajian mereka. Mereka hanya bisa bergerak di sel-sel sempit, di lorong-lorong gelap, di dalam kuburan-kuburan yang tidak jelas, mengumpulkan massa mereka dan tetap membual tentang khilafah. Jadi berbahagianya kita, mereka memang sudah di titik nadir, hanya nyinyir saja dan tidak bisa berbuat lebih lagi. Kalaupun mereka ingin mendulang kesempatan emas mereka yang mereka gagalkan sendiri, mereka butuh sekitar 56 tahun ke depan. Jadi mereka betul-betul sekarang sudah kehilangan arah. Salam NKRI. Tidak ada yang keliru, insya Allah Bapak Anies Presiden 2024, pemimpin umat, kesetaraan, keadilan semua golongan, ulama, umaro, bergandengan tangan. Saya mau nanya Bang Hadrun, itu katanya Bapak Anies Presiden 2024, terus pemimpin umat, kesetaraan, keadilan semua golongan, ulama, umaro. Umaro apaan Bang? Mau ngetik apa sih Bang? Umat gitu ya. Ya makanya kalau mau nulis komentar itu dicek dulu Bang ya, salah apa enggak gitu. Ini umaro apaan sih Bang? Bang bergandengan tangan. Emang bergandengan tangan mau kemana sih Bang? Ini kali ya, bergandengan tangan kayak Imam Mahdi. Imam Mahdi terus Rasulullah. Imam Mahdi Rasulullah roti gulung ya, terus Sunan Sunan Soeharto. Abah Laos ya, bergandengan tangan kalian ya. Ini kali mau masuk ke surga kali. Mau masuk surga ya Bang ya. Makanya kalian harus bergandengan gitu kan sama roti gulung. Bergandengan tangan ke surga, mau ambil dompet. Mau ambil dompet isi rambut. Buat jimat.
jimat dikasihin ke Imam Mahdi kalau misalnya mau masuk gereja. Mau masuk gereja puji-pujian harus bawa dompet plus jimatnya tuh, rambut keriting. Aduh, ya lupa tuh Imam Mahdi disuruh ke kuil lagi ya, itu bakar dupa. Ke gereja puji-pujian. Puji-pujian harusnya Abah Laos diajakin gitu kan, dia kan udah punya kupluk tuh, kupluk Santa Claus. harusnya diajak itu pas puji-pujian, pas banget kan, gedumbreng terus nyanyi gitu. Nah emang keren, merangkul semua umat ya. Sekarang ya, baru sekarang ya. Dulu kemana yang ada ngabir-ngabirin orang. Aduh ya Allah, Bang Adrun. Ya itu ya kali ya, disuruh bergandengan itu. Bergandengan tangan ya. Ya Rasulullah tuh Rasulullah, terus Sunan, terus Imam Mahdi, terus ada malaikat. Harusnya ada malaikat, harusnya tuh ya. Malaikat Cak Imin. Harusnya digandeng juga itu, digandeng masuk surga ya, ambil dompet sama rambut. Mendengarkan dari Anies memberikan ke politik itu emang kejam. Kemarin disingkirkan dengan politik identitas, sekarang ngerayu mantan istri buat ditarik-tarik. Licik betul nih orang. Coba deh berpikir, udah tahu itu dulu korbannya dia di politik identitas di pilkada. Sekarang udah tahu juga kalau dia udah cerai dengan BTP atau Ahok. Diajak-ajak, dipengaruhi buat dulan suara. Segala cara ya Nis, lu lakuin. Salam waras. Akan kita gelontorkan 5 miliar per desa per tahun. Kalau saya yang menang Gus, bukan tiap desa 5 miliar Gus. Tiap kepala keluarga di seluruh muka bumi Indonesia mendapatkan 10 miliar tiap kepala keluarga. Dan dapat mobil, per kepala keluarga dapat mobil Terios. Tiap kepala keluarga. Selain itu, yang hamil dalam 1 tahun mendapatkan 50 juta. Apalagi pupuk untuk petani yang punya sawah di bawah 1 hektar mendapatkan pupuk gratis sama sekali tanpa dibeli, disubsidi full ya. Dengar, bongkar yuk tentang Anies Baswedan. Nih tentang Anies Baswedan dulu ya, nanti sama tentang Prabowo. Anies Baswedan gelandangan politik. Dia datang ke partai sana, partai sini, partai situ mencari dukungan. Nih mana nih pendukungnya Anies nih? Katanya bukan petugas partai, tapi pengemis partai. Segitunya kepingin jadi Indonesia ini dijadiin khilafah. Kalau Indonesia ini dijadiin khilafah akan hancur seperti Suriah. Indonesia ini ya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Indonesia ini berbagai macam suku, ras, budaya. Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika. Bukan khilafah, bukan Indonesia ini bukan negara Arab, melainkan negara Bhinneka Tunggal Ika. Tunjangan untuk ibu hamil dan kesehatan ibu-ibu semua. Halo, sepurane ya Cak Imin ya. Janjine sampean niku terlalu ngawur Cak Imin.
Coba sampean pikir ae. Engko nek misalkan wong di Indonesia iku kabeh meteng no, cukup ta sing duit mbok ge nyubsidi. Terus duit tekan ndi? Iku janji sesaat Cak Imin. Salah. Iku kok menjerat belakangnya Cak Imin. Mosore dikatakan wong pinter janji-janji kaya bel gedes Cak Imin. Aduh kacau sampean niku. Janji model ngono lho terus piye? Hah? Aduh. Mbok janji ku sing masuk akal, terus sing intelek, sing elit ngono lho. Janji sampean niku gak masuk akal Cak Imin. Nek kabeh meteng gak bingung akon. Ngkei subsidi, hah? Saya ingin ngasih tahu kepada teman-teman di Jawa Timur, iki gak dulinan iki rek, iki mewaris. Iki gak dulinan tapi guyonan. Terus janji ngalor ngidul, gak ono enteke. Nek ngomong ya iso ae Kang Min. Sopo iso ngomong janji terus. Indonesia iki luas Kang Min. Gak mikir nang Jawa Timur tok. Gak semudah kamu yang kamu katakan itu. Opo ae? Janji. Sing wong hamil, bensin gratis. Aduh, wis pusing musuh Kang Min iki. Wis. Wis gak usah janji-janji tok Kang Min. Rakyat wis gak ono sing goblok, pinter kabeh. Wis. Padha ae mbek Yohanes kene. Cocok anjene tutup botol mbek tutupe jare niku. Kami milih untuk tidak menjawab karena kami nanti akan menjawabnya dengan kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terkhusus buat calon presiden dan wakil presiden, saya sangat setuju sekali kalau mereka berani mengutarakan pilihlah calon presiden atau wakil presiden berdasarkan rekam jejak. Ya, saya sangat setuju sekali. Jadi rekam jejaknya seperti apa? Terkhusus buat calon presiden yang bergelar Imam Mahdi, rekam jejak pembangunan di Jakarta seperti apa? Apa mau diterapkan di seluruh Indonesia? Membangun bambu mesum, batu gronjong, patung sepatu, jalan-jalan di aspal dilobangin untuk sumur resapan. Apakah itu mau dibikin nanti di seluruh Indonesia? Nah, itulah rekam jejak di Jakarta. Jadi saya sangat setuju sekali. Bagus, itu ide bagus. Tapi tolong jangan diterapkan atau dibikin nanti di seluruh Indonesia. Nanti banyak itu, nanti bambu-bambu mesum itu gunanya untuk apa? Menguntungkan masyarakat kecil enggak? Enggak. Batu gronjong itu duitnya duit rakyat, duit APBD. Menguntungkan masyarakat kecil enggak? Enggak. Sumur resapan, aspal yang sudah bagus dibolongin untuk sumur resapan untuk mengatasi banjir. Itu makin bikin jalan rusak atau enggak? Nah itu, tolong gagasan yang mudah seperti ini cukup di Jakarta. Jangan dibawa ke ranah nasional. Bisa hancur, bisa habis anggaran untuk hal-hal yang tidak berguna dan merugikan masyarakat kecil, ya. Salam waras, salam NKRI harga mati. Saya tetap akan memilih Pak Ganjar Pranowo yang punya gagasan, wawasan, dan integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ingin harga kebutuhan pokok murah. Sudahlah kawan, bagaimana mungkin petani sejahtera kalau harga beras murah? Itu
ceramah basi bagi saya. Beras itu harus ada harga headnya, sama seperti harga jagung yang telah diberikan pemerintah kepada petani agar masyarakat sejahtera. Kalau toh Anda bilang beras murah, petani sejahtera, itu namanya mimpi dan ngibul. Basi itu kawan. Meskipun usaha yang dilakukan oleh Pak Anies saat ini terus-menerus mendekatkan diri pada kelompok-kelompok minoritas, ya, akan tetapi tentu tidak akan pernah lupa dalam ingatan masyarakat Indonesia bagaimana situasi Pilkada DKI Jakarta yang begitu kuat unsur politik identitas, ya, di mana di dalamnya terdapat figur tokoh pemuka, ulama, ya, tokoh-tokoh agama yang dengan terang-terangan mengatakan untuk memilih pemimpin yang seiman, ya, bahkan ya yang seiman dengan mereka saja, ya, kalau berbeda pilihan itu mayatnya nggak disolatin, ya. Begitu ekstrimnya Pilkada DKI Jakarta, ya, politik identitas yang dilakukan oleh kelompok dari Pak Anies Baswedan, ya, ini membuktikan bahwa segala cara atau apapun cara akan dilakukan oleh beliau ini untuk berusaha memenangi pertarungan kontestasi politik, guys. Ya. Oke, itu hal yang mendasar, ya. Lalu yang berikutnya, ya, tema perubahan yang diusung oleh Pak Anies, ya, jelas-jelas itu sangat bertentangan dengan apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan oleh Pak Jokowi, ya. Beliau memilih untuk berbeda, untuk bertentangan dengan Pak Jokowi. Bahkan pendukungnya juga dengan penuh semangat memberikan slogan antitesa, ya. Antitesa artinya anti dari pemerintah saat ini, ya. Dan ini kita khawatirkan, guys, ya. Semua kebijakan, semua program, semua yang dibangun, direncanakan, dirancang untuk pekerjaan-pekerjaan jangka panjang ke depan itu berpotensi bisa batal, ya, bisa tidak dilanjutkan, bisa jadi juga dihilangkan. Artinya mereka ingin semuanya dimulai lagi dari awal, dimulai lagi dari nol, ya. Sehingga bangsa dan negara kita senantiasa mengekor dari belakang, ya. Negara lain sudah bergerak, lebih cepat berkembang, lebih cepat maju, tetapi kita selalu mulai lagi pelan-pelan dari bawah. Ya. Nah, ini sampai kapan kita mau melihat bangsa dan negara ini mengalami kemajuan yang cepat. Oleh karena itu kita menginginkan figur yang akan meneruskan, melanjutkan semua pekerjaan program dari Pak Jokowi. Ya. Kita mendukung calon-calon yang mau melanjutkan. Oke, guys, terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan sejauh ini, ya. Saya Bastan Sebo, tetap nantikan video-video saya selanjutnya.